Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan hari ini kami akan menjelaskan sedikit tentang materi Sistem Informasi Akuntansi chapter 16 yang berjudul tentang Product Cycle atau yang biasanya disebut dengan siklus produksi. Nah, apa sih definisi dari siklus produksi sendiri? Siklus produksi itu bisa didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesannya itu informasinya terkait atau berhubungan dengan pembuatan produk. Nah, dengan definisi tersebut itu sudah menunjukkan bahwa siklus produksi ini terhubung dengan subsistem informasi yang lain di dalam sistem informasi perusahaan. Contohnya, contoh dari penerapannya itu seperti sistem informasi siklus pendapatan yang pernah kita bahas pada bab 14, bab sebelumnya. Di sistem informasi siklus pendapatan ini menyediakan informasi tentang pesanan pelanggan dan perkiraan penjualan yang digunakan untuk perencanaan produksi dan tingkat persediaan. Nah, sebagai imbalannya, sistem informasi dari siklus produksi ini tuh mengirimkan informasi tentang siklus pendapatan dari barang yang telah diproduksi dan dari barang yang telah dijual. Lalu untuk siklus pengeluaran tersendiri itu ada informasi tentang kebutuhan bahan baku yang nanti akan berhubungan dengan siklus pengeluaran dalam bentuk permintaan pembelian. Nanti sebagai gantinya, siklus produksi ini akan mengeluarkan informasi tentang akuisisi bahan baku dan tentang pengeluaran lain yang termasuk di dalam biaya overhead manufaktur. Lalu juga berhubungan dengan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja yang dikirim ke siklus sumber daya manusia yang akan dibahas di bab selanjutnya, yang nanti sebagai imbalannya sistem produksi ini akan menyediakan data tentang biaya dan ketersediaan tenaga kerja. Lalu yang terakhir tentang informasi biaya barang produksi yang nantinya akan dikirim ke sistem informasi buku besar dan pelaporan. Dari informasi yang saya sampaikan tadi itu sangat menunjukkan bahwa siklus produksi ini tidak bisa berdiri sendiri. Ada banyak sistem informasi yang harus masuk untuk penunjang data atau penunjang keberhasilan dalam pelaksanaan siklus produksi. Nah, di siklus produksi sendiri itu ada 4 aktivitas dasar, yaitu desain produk, perencanaan dan penjadwalan, operasi produksi, dan akuntansi biaya. Sehingga dengan nanti akan dijelaskannya 4 bab tersebut, ini menunjukkan bagaimana sistem informasi suatu organisasi itu mendukung setiap aktivitas siklus produksi dari keempat itu tadi. Kita bisa mulai dengan mendeskripsikan desain sistem informasi dan kontrol dasar yang diperlukan untuk memastikan bahwa sistem tersebut itu menyediakan informasi yang benar dan andal untuk manajemen yang nantinya akan dinilai dan menghasilkan penilaian hasil efisiensi dan efektivitas aktivitas suatu siklus di siklus produksi ini. Mungkin itu pendahuluan dari saya untuk dasar dari materi siklus produksi. Selanjutnya akan dijelaskan tentang sistem informasi siklus produksi oleh teman saya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian Production Cycle Information System. Dalam sebuah perusahaan manufaktur, proses produksi bukan hanya soal membuat barang di pabrik. Di balik proses tersebut, terdapat sistem yang mengatur data, informasi, dan aliran kerja agar produksi menjadi lebih efisien. Sistem ini dikenal sebagai Production Cycle Information System dalam sistem informasi akuntansi. Production Cycle Information System berfungsi mengintegrasikan berbagai jenis data yang berasal dari banyak bagian perusahaan,
Sistem ini menggunakan data operasional seperti aktivitas produksi di pabrik dengan data keuangan yang digunakan untuk menghitung biaya produksi. Dengan integrasi ini, perusahaan dapat mengontrol proses produksi secara lebih efektif. Di dalam sistem produksi terdapat dua file utama yang sangat penting. Yang pertama adalah Bill of Material atau BOM. Bill of Material adalah daftar lengkap bahan baku yang diperlukan untuk membuat suatu produksi. File ini menjelaskan jenis bahan, jumlah yang dibutuhkan, dan komponen yang digunakan dalam proses produksi. BOM ini ya sebenarnya simpel untuk dimengerti, tapi dia tuh mirip-mirip kayak bahan-bahan apa yang diperlukan untuk membuat suatu masakan. Intinya gitu aja, kayak bahan-bahan intinya yang perlu dibuat. File kedua adalah operation list. Operation list berasal dari informasi mengenai langkah-langkah atau proses yang harus dilakukan untuk memproduksi suatu produk. Dengan kata lain, file ini menjelaskan bagaimana produk itu dibuat dari awal hingga akhir. Jadi operation list ini kayak step by stepnya. Misalnya ini dia benangnya harus diapain dulu atau gimana. Simple. Departemen engineering menggunakan kedua file ini untuk mengembangkan spesifikasi produk dan merancang produk baru. Selain itu, data ini juga digunakan untuk menghitung biaya produksi dan membandingkan biaya dari berbagai desain produk yang mungkin dibuat. Selanjutnya bagian penjualan. Bagian penjualan memiliki peran penting dalam memberikan informasi mengenai perkiraan penjualan atau sales forecast. Sales forecast tuh kayak ya seberapa besar nih penjualan yang akan datang, kayak memprediksikan. Selain itu, bagian penjualan juga memasukkan data pesanan pelanggan yang diterima perusahaan. Informasi ini sangat penting karena menjadi dasar bagian perusahaan. Berdasarkan data dari penjualan dan informasi mengenai persediaan yang tersedia di gudang, bagian production planning akan membuat jadwal produksi. Jadwal ini menentukan jumlah produk yang harus diproduksi serta waktu produksi yang diperlukan. Setelah jadwal produksi dibuat, sistem akan menghasilkan production order. Production order merupakan perintah resmi yang menyatakan bahwa suatu produk harus diproduksi dalam jumlah tertentu. Selama proses produksi berlangsung, sistem juga mencatat berbagai biaya produksi. Data ini dikumpulkan melalui work in progress file, process file. File ini berfungsi untuk mencatat biaya bahan baku, tenaga kerja, serta produk lainnya yang digunakan selama proses produksi berlangsung. Ketika bagian produksi membutuhkan bahan baku, mereka akan membuat material requisition. Material requisition adalah dokumen yang digunakan untuk meminta bahan baku dari gudang. Setelah permintaan disetujui, gudang akan mengeluarkan bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi. Dalam banyak perusahaan modern, proses produksi juga didukung oleh teknologi yang disebut sebagai Computer Integrated Manufacturing atau CIM. Sistem ini memungkinkan komputer untuk mengirimkan instruksi produksi secara langsung kepada mesin atau workstation di pabrik. Selain itu, sistem CIM juga mengumpulkan data operasional dan data biaya yang kemudian digunakan untuk memproduksi catatan produksi dan laporan biaya. Meskipun sistem ini sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi produksi, tetap terdapat beberapa resiko atau ancaman yang harus diperhatikan. Salah satu ancaman utamanya adalah resiko kesalahan pada data master. Jika data mengenai bahan baku, spesifik produk, atau proses produksi tidak akurat, maka hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan biaya produksi serta kesalahan dalam desain produk. Untuk mengatasi resiko ini, perusahaan harus menerapkan pengendalian internal yang baik. Salah satunya adalah membatasi akses terhadap database produksi sehingga hanya karyawan tertentu yang memiliki izin untuk mengubah data. Ancaman lainnya adalah kemungkinan terjadinya kebocoran informasi produksi. Informasi seperti desain produk atau proses produksi dapat menjadi rahasia perusahaan yang sangat berharga. Jika informasi ini bocor kepada pesaing, perusahaan dapat kehilangan keunggulan kompetitifnya. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan berbagai langkah keamanan seperti kontrol akses perusahaan, penggunaan enkripsi data, serta perlindungan sistem jaringan. Ancaman terakhir adalah kemungkinan hilangnya data produksi akibat kerusakan sistem.
kesalahan manusia atau bencana. Untuk mengurangi resiko ini, perusahaan harus melakukan backup data secara rutin dan menyimpan salinan data di lokasi yang berbeda. Next, untuk selanjutnya ialah submateri desain produk dalam siklus produksi. Memiliki beberapa faktor. Yang pertama yaitu signifikansi strategis desain produk. Tahap ini sering disebut sebagai titik penentu dalam akuntansi biaya. Meskipun biaya aktual belum dikeluarkan, keputusan yang dibuat saat desain akan mengunci sebagian besar biaya di masa depan. Pengendalian biaya sejak dini, sekitar 65% hingga 80% dari biaya manufaktur akhir suatu produk ditentukan pada tahap ini. Jika seorang desainer memiliki bahan baku yang langka atau proses perakitan yang rumit, departemen produksi tidak akan bisa berbuat banyak untuk menurunkan biaya nantinya. Selanjutnya, keseimbangan atau trade-off. Desain produk adalah seni menyeimbangkan antara performa produk, kualitas, dan biaya. Desain yang terlalu mewah mungkin tidak laku karena terlalu mahal. Sementara desain yang terlalu murah mungkin merusak reputasi perusahaan karena sering rusak atau tidak memiliki kualitas. Faktor selanjutnya ialah output teknis utama. Hasil dari tahap desain produk bukan hanya berupa gambar digital, melainkan data teknis yang menjadi fondasi bagi seluruh sistem informasi akuntansi perusahaan. Poin yang pertama, Bill of Materials. Ini adalah resep produk BOM atau Bill of Material, merinci secara spesifik setiap komponen yang dibutuhkan. Dalam SIA, BOM digunakan untuk memicu pemesanan bahan baku ke vendor secara otomatis saat stok menipis. Kesalahan pada Bill of Material, seperti salah jumlah baut, bisa menghentikan seluruh jalur perakitan. Poin yang kedua yaitu Operation List atau daftar operasi. Jika Bill of Material atau BOM adalah bahan bakunya, maka daftar operasi adalah instruksi memasaknya. Dokumen ini menentukan urutan kerja, misal pemotongan, penyambungan, pengecetan, atau mesin mana yang digunakan dan estimasi waktu standar. Data ini sangat krusial bagi akuntan untuk menghitung biaya tenaga kerja dan overhead mesin. Faktor yang ketiga yaitu peran krusial akuntan manajemen. Mengapa akuntan harus duduk bersama insinyur desain? Alasannya yaitu peran akuntan meliputi beberapa poin. Yang pertama yaitu analisis biaya target. Akuntan membantu menentukan biaya maksimal yang diperbolehkan dengan cara mengurangi margin keuntungan yang diinginkan dari harga pasar. Tim desain kemudian bekerja dalam batasan biaya tersebut. Value engineering. Akuntan menyediakan data biaya untuk membantu tim desain menyederhanakan produk tanpa mengurangi fungsinya. Misalnya, mengganti 5 skrup berbeda dengan satu jenis skrup standar untuk mengurangi kompleksitas inventaris. Poin yang ketiga yaitu estimasi biaya kualitas. Akuntan dapat memprediksi dampak desain terhadap biaya masa depan, seperti biaya garansi, biaya perbaikan, rework, atau biaya pembuangan limbah, scrap. Faktor yang keempat yaitu dampak teknologi dan otomatisasi. Dalam dunia manufaktur modern, desain produk sangat dipengaruhi oleh teknologi. CAD atau Computer Aided Design memungkinkan pengujian simulasi produk sebelum benar-benar dibuat, yang sangat menghemat biaya prototipe fisik. Pengaruh terhadap akuntansi, seperti yang disebutkan dalam teks Elizabeth Venko, otomatisasi mengubah cara kita melihat biaya. Karena biaya tenaga kerja langsung menjadi sangat kecil dalam sistem otomatis. Desain produk harus fokus pada bagaimana meminimalkan penggunaan mesin yang mahal atau energi listrik. Seperti contoh efisiensi listrik 14% di pabrik Subaru.
Faktor yang kelima yaitu ancaman, risiko, dan mitigasi. Dalam perspektif audit dan pengendalian internal, tahap desain memiliki risiko unik. Untuk yang pertama yaitu risiko. Desain yang tidak efisien atau tidak memenuhi standar keamanan yang dapat menyebabkan tuntutan hukum. Yang kedua ialah mitigasi, yaitu melakukan tinjauan desain secara berkala yang melibatkan lintas departemen produksi, pemasaran, keuangan, dan layanan pelanggan untuk memastikan produk dapat diproduksi secara ekonomis dan aman digunakan. Untuk kesimpulannya yaitu desain produk bukan sekedar masalah estetika. Ini adalah tahap perencanaan biaya. Keberhasilan sebuah perusahaan dalam menghasilkan keuntungan sangat bergantung pada seberapa cerdas mereka merancang produk agar mudah dibuat, murah bahannya, namun tetap berkualitas tinggi di mata konsumen. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan dan penjadwalan produksi atau bisa disebut planning and scheduling. Untuk yang pertama, perencanaan dan penjadwalan adalah langkah kedua dalam siklus produksi. Tujuannya adalah membuat rencana produksi yang efisien untuk memenuhi pesanan yang sudah ada, mengantisipasi permintaan jangka pendek, meminimalkan persediaan bahan baku dan barang jadi. Yang kedua, metode-metode perencanaan produksi. Ada dua metode umum dalam perencanaan produksi. Yang pertama, ada manufacturing research planning atau bisa disingkat MRP. Dua adalah pengembangan dari material requirements planning MRP. Tujuannya yaitu menyeimbangkan kapasitas produksi dengan kebutuhan bahan baku, memenuhi perkiraan permintaan penjualan. Dan selanjutnya, sistem ini disebut push manufacturing karena produk dibuat berdasarkan perkiraan permintaan pelanggan, bukan permintaan nyata saat itu. Yang kedua adalah lean manufacturing. Lean manufacturing mengembangkan konsep just in time atau JIT ke seluruh proses produksi. Tujuannya untuk mengurangi atau menghilangkan persediaan. Yang pertama, persediaannya bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Lean manufacturing disebut pull manufacturing karena produksi dilakukan berdasarkan permintaan pelanggan secara langsung. Namun dalam praktiknya, banyak perusahaan tetap membuat rencana produksi jangka pendek agar pemasok bisa menyesuaikan jadwal produksi. Dan ada pula perbedaan MRP 2 dan lean manufacturing. Pertama, MRP 2 perencanaan produksi bisa sampai 12 bulan ke depan. Sedangkan lean manufacturing perencanaan jangka pendek. MRP 2 cocok untuk permintaan stabil dan sistem push, sedangkan lean manufacturing cocok untuk permintaan tidak pasti dan produk cepat berubah, dan sistem pull. Oke, yang ketiga, ada dokumen dan formulir penting. Informasi yang digunakan dalam perencanaan produksi meliputi pesanan pelanggan, perkiraan penjualan, persediaan barang jadi. Hasil dari proses ini adalah master production schedule atau bisa disingkat MPS. MPS adalah dokumen yang menjelaskan beberapa banyak produk yang harus diproduksi dan kapan produksi harus dilakukan. Yang keempat, ada fungsi master production schedule. Nah, fungsinya adalah digunakan untuk menentukan jadwal produksi, membuat jadwal harian, dan menentukan kebutuhan bahan baku. Untuk mengetahui kebutuhan bahan baku, perusahaan menggunakan Bill of Materials atau bisa disebut BOM. Jika bahan kurang, maka sistem akan membuat permintaan pembelian ke bagian purchasing. Dokumen yang dihasilkan dalam perencanaan produksi. Yang pertama, production order. Dokumen yang memberi izin untuk memproduksi sejumlah produk tertentu. Isinya
operasi yang memberi izin untuk mengambil bahan baku dari gudang, jumlah produksi dan lokasi pengiriman produk jadi. Yang kedua ada material requisition, dokumen yang memberi izin untuk mengambil bahan baku dari gudang untuk digunakan dalam produksi. Yang ketiga ada move ticket, dokumen yang mencatat perpindahan bahan baku atau komponen dalam pabrik termasuk bagian yang dipindahkan, lokasi tujuan, dan waktu pemindahan. Yang terakhir ada teknologi pendukung. Banyak perusahaan menggunakan barcode, RFID. Manfaatnya meningkatkan efisiensi, meningkatkan akurasi data, memudahkan pencarian barang di gudang besar. Dan kesimpulannya adalah perencanaan dan penjadwalan produksi bertujuan memastikan produksi berjalan efisien dan sesuai permintaan. Dua metode utama yakni MRP dan Lean Manufacturing. Proses ini menghasilkan master production schedule yang menentukan jumlah, waktu, serta menghasilkan dokumen seperti production order, material requisition, and move ticket. Langkah ketiga dalam siklus produksi adalah proses pembuatan produk secara langsung. Dan cara perusahaan memproduksi barang bisa berbeda-beda tergantung pada jenis produk yang dibuat dan tingkat penggunaan teknologi atau otomatisasi dalam pabrik. Beberapa perusahaan masih menggunakan tenaga manusia, tetapi sudah banyak juga yang perusahaan yang menggunakan teknologi yang sangat maju. Salah satu teknologi yang sering digunakan adalah Computer Integrated Manufacturing atau CIM. CIM ini adalah penggunaan teknologi informasi dalam proses produk, misalnya seperti robot di pabrik, mesin yang dikontrol komputer, dan sistem otomatisasi dalam produksi. Dengan adanya teknologi ini membuat proses produksi itu bisa lebih cepat, lebih murah, dan lebih efisien. Contohnya adalah 3D printing. Yang 3D printing ini bisa membuat produk dengan lebih cepat dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan metode produksi tradisional. Selain itu, teknologi ini juga memungkinkan perusahaan membuat produk yang sebelumnya sulit itu bisa dibuat dengan lebih gampang. Dan selain itu, sekarang banyak mesin pabrik yang dipasang sensor yang terhubung ke jaringan, sering juga itu disebut Industrial Internet of Things. Kegunaan dari sensor ini untuk membantu perusahaan memantau kondisi mesin sehingga perawatan dapat dilakukan lebih awal. Dengan begitu, perusahaan dapat menghindari kerusakan mesin dan dapat menyebabkan keterlambatan produksi dan biaya tambahan lainnya. Dan salah satu dampak dari teknologi ini adalah perubahan dari produksi massal menjadi produksi sesuai pesanan pelanggan. Dan karena produksi bisa lebih fleksibel, sistem manajemen persediaan dan sistem akuntansi biaya juga perlu disesuaikan agar bisa mengikuti perubahan produksi dengan cepat. Dalam kegiatan produksi terdapat beberapa risiko atau ancaman yang harus dikendalikan oleh perusahaan. Contohnya seperti pencurian persediaan dan aset tetap. Salah satu risiko terbesarnya adalah pencurian persediaan dan aset tetap atau fixed asset dan inventory, seperti mesin atau peralatan. Nah, jika pencurian ini terjadi, bisa membuat perusahaan tidak hanya kehilangan aset, tetapi bisa menyebabkan data laporan keuangan menjadi tidak akurat. Misalnya, jumlah persediaan terlihat lebih banyak daripada yang sebenarnya. Untuk mengurangi risiko ini, perusahaan harus melakukan beberapa pengendalian, seperti contoh membatasi akses fisik ke persediaan, di mana karyawan tidak boleh masuk ke gudang, hanya karyawan yang memiliki izin yang boleh mengakses persediaan, dan juga mendokumentasi setiap perpindahan persediaan. Seperti setiap perpindahan bahan harus dicatat dengan dokumen resmi, contohnya seperti material requisitions, atau di mana itu dokumen untuk meminta bahan baku dari gudang ke bagian produksi. Dokumen ini harus ditandatangani oleh petugas gudang dan karyawan produksi. Dan ancaman lainnya yang bisa didapatkan adalah kinerja produksi yang tidak optimal, di mana untuk mengatasi perusahaan harus melakukan pelatihan karyawan. Pelatihan yang cukup dapat meningkatkan produktivitas, dan penelitian ini menunjukkan bahwa semakin banyak waktu pelatihan, semakin tinggi produktivitas perusahaan. Dan harus ada laporan kinerja
perusahaan harus membuat laporan kinerja produksi secara rutin agar manajer dapat mengetahui apakah ada masalah dalam produksi. Persediaan dan aset tetap juga dapat rusak karena bisa terjadi kebakaran di perusahaan tersebut atau bencana alam. Untuk mengurangi risiko ini, perusahaan harus memiliki sistem pemadam kebakaran untuk hal kebakaran dan asuransi untuk mengganti kerugian jika terjadi bencana suatu kala. Perusahaan juga bisa mengalami gangguan produksi karena listrik mati, kerusakan sistem, dan masalah pemasok. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan harus memiliki generator cadangan atau UPS. Selain itu, perusahaan harus mencari pemasok alternatif jika pemasok utama tidak dapat mengirim barang. Dan ancaman yang bisa dirasakan oleh perusahaan juga seperti serangan cyber. Nah, teknologi modern juga membawa risiko serangan cyber. Serangan ini bisa menyerang sistem produksi atau perangkat yang terhubung ke jaringan pabrik. Serangan cyber bahkan dapat merusak mesin produksi seperti yang pernah terjadi pada virus. Karena itu, perusahaan menerapkan kontrol keamanan jaringan, kontrol akses sistem, dan perlindungan terhadap perangkat produksi. Dan kesimpulan sederhana dari penjelasannya adalah dalam siklus produksi ini, perusahaan harus memastikan bahwa proses produksi berjalan efisien, persediaan dan aset tetap aman, investasi mesin dilakukan dengan tepat, produksi tidak terganggu oleh bencana atau serangan cyber. Semua itu dilakukan melalui sistem pengendalian internal yang baik. Cukup sekian dari penjelasan. Oke, langkah terakhir dalam siklus produksi adalah akuntansi biaya. 3 tujuan utama dari sistem akuntansi biaya adalah: yang pertama, untuk menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja operasi produksi. Yang kedua, untuk menyediakan data biaya yang akurat tentang produk untuk digunakan dalam keputusan penetapan harga dan bauran produk. Dan yang ketiga, untuk mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung nilai persediaan dan harga pokok penjualan yang muncul dalam laporan keuangan perusahaan. Untuk berhasil mencapai tujuan pertama, sistem akuntansi biaya harus dirancang untuk mengumpulkan data real-time tentang kinerja aktivitas produksi sehingga manajemen dapat mengambil keputusan tepat waktu. Untuk mencapai dua tujuan lainnya, sistem akuntansi biaya harus mengklasifikasikan biaya berdasarkan berbagai kategori dan kemudian mengalokasikan biaya tersebut ke produk dan unit organisasi tertentu. Hal ini memerlukan pengkodaan data biaya yang cermat selama pengumpulan, karena seringkali biaya yang sama dapat dialokasikan dengan berbagai cara untuk beberapa tujuan yang berbeda. Misalnya, biaya pengawasan pabrik dapat dialokasikan ke departemen untuk tujuan evaluasi kinerja, tetapi ke produk tertentu untuk keputusan penetapan harga dan bauran produk. Sebagian besar perusahaan menggunakan metode penetapan biaya pesanan kerja atau penetapan biaya proses untuk mengalokasikan biaya produksi. Penetapan biaya pesanan kerja mengalokasikan biaya ke batch produksi tertentu atau pekerjaan dan digunakan ketika produk atau layanan yang dijual terdiri dari item yang dapat diidentifikasi secara terpisah. Sebaliknya, penetapan biaya proses mengalokasikan biaya ke setiap proses atau pusat kerja dalam siklus produksi dan kemudian menghitung biaya rata-rata untuk semua unit yang diproduksi. Penetapan biaya proses digunakan ketika barang atau jasa serupa diproduksi dalam jumlah besar dan unit-unit terpisah tidak dapat dengan mudah diidentifikasi. Data penggunaan bahan baku. Ketika produksi dimulai, penerbitan permintaan bahan baku memicu pendebitan pada barang dalam proses untuk bahan baku yang dikirim ke produksi. Jika bahan baku tambahan diperlukan, pendebitan lain dilakukan pada barang dalam proses. Sebaliknya, barang dalam proses
dikreditkan untuk bahan baku yang tidak digunakan dan dikembalikan ke persediaan. Banyak bahan baku dapat dilacak dengan kode batang dan tag RFID. Namun, data tentang beberapa jenis persediaan seperti cairan dan gas masih harus dicatat secara manual. Biaya tenaga kerja langsung. Di masa lalu, biasanya perusahaan menggunakan dokumen kertas yang disebut dengan tiket waktu kerja untuk mengumpulkan data tentang aktivitas tenaga kerja. Dokumen ini mencatat jumlah waktu yang dihabiskan pekerja untuk setiap tugas pekerjaan tertentu. Sekarang, pekerja memasukkan data ini menggunakan terminal online di setiap stasiun kerja pabrik untuk lebih meningkatkan efisiensi proses ini. Penggunaan mesin dan peralatan. Seiring perusahaan menerapkan CIM untuk mengotomatisasi proses produksi, semakin besar proporsi biaya produk yang terkait dengan mesin dan peralatan yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Data tentang penggunaan mesin dan peralatan dikumpulkan di setiap langkah dalam proses produksi. Seringkali bersamaan dengan data tentang biaya tenaga kerja. Misalnya, ketika pekerja mencatat aktivitas mereka di stasiun kerja tertentu, sistem juga dapat mencatat informasi yang mengidentifikasi mesin dan peralatan yang digunakan dan durasi penggunaan tersebut. Biaya overhead produksi. Biaya produksi yang secara ekonomi tidak memungkinkan untuk ditelusuri langsung ke pekerjaan atau proses tertentu dianggap sebagai biaya overhead produksi. Contohnya, termasuk biaya air, listrik, dan utilitas lainnya. Data biaya yang tidak akurat dapat mengurangi efektivitas penjadwalan produksi dan melemahkan kemampuan manajemen untuk memantau dan mengendalikan operasi manufaktur. Prosedur pengendalian terbaik untuk memastikan keakuratan entry data adalah dengan mengotomatisasi pengumpulan data menggunakan teknologi RFID, pemindaian kode batang, pembaca lencana, dan perangkat lainnya. Jika hal ini tidak memungkinkan, terminal online harus digunakan untuk entry data dan harus menerapkan berbagai pengendalian pengeditan entry data yang misalnya angka pemeriksa dan verifikasi loop tertutup harus digunakan untuk memastikan bahwa informasi tentang bahan baku yang digunakan, operasi yang dilakukan, dan nomor karyawan dimasukkan dengan benar. Selanjutnya adalah studi kasus yang akan dijelaskan oleh saya, Farel Putra Andika, NPM akhir 039. Di sini kita memiliki profil dari perusahaan Alpha Omega Electronics. Yakni Alpha Omega Electronics sedang menghadapi tantangan besar setelah memutuskan untuk mengubah strategi bisnisnya dari produsen berbiaya rendah menjadi strategi diferensiasi produk. Untuk mendukung perubahan ini, AOE atau Alpha Omega Electronics telah meningkatkan variasi produk serta berinvestasi besar-besaran pada otomatisasi pabrik dan teknik lean manufacturing dan guna menekan tingkat persediaan barang jadi. Namun meskipun proses produksinya sudah sangat modern, sistem akuntansi biaya yang digunakan perusahaan belum terbarui sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara data finansial dengan realitas operasional di lapangan. Jadi di sini Alpha Omega Electronics atau AOE ini adalah perusahaan yang beralih untuk memiliki bisnis yang memiliki produk bervariasi dengan biaya produksi yang diinvestasikan secara besar-besaran, namun ada masalah pada proses produksinya, yang dimana sistem akuntansi biayanya ini belum diperbarui atau masih tertinggal. Hal ini menyebabkan data finansial yang ada di lapangan itu tidak sesuai dengan yang dimiliki perusahaan. Masalah distorsi biaya produksi. Jadi di sini adalah masalah utama yang muncul adalah sistem akuntansi AOE masih mengalokasikan biaya overhead pabrik berdasarkan jam tenaga kerja langsung.
Karena otomatisasi telah mengurangi jumlah tenaga kerja secara drastis, tarif overhead menjadi meningkat tajam dan tidak masuk akal bagi para supervisor produksi. Akibatnya, beberapa produk justru terlihat lebih mahal untuk diproduksi dengan peralatan canggih dibandingkan dengan peralatan yang lama. Padahal mesin baru tersebut sebenarnya meningkatkan kapasitas dan mengurangi cacat produksi. Jadi di sini terlihat masalah utamanya, yaitu ada pada bagian produksinya. Jadi misalkan ada suatu produk yang sama, itu diproduksi dengan cara yang berbeda antara yang lama dan atau tradisional dengan yang baru atau menggunakan mesin canggih. Namun karena produksi ini akan memakan biaya yang cukup besar, maka perusahaan memperbarui sistem produksi tersebut menjadi mesin yang canggih untuk menekan biaya juga. Namun bukannya terlihat lebih murah dan efisien, namun malah biaya produksinya terlihat semakin mahal untuk barang tersebut dibandingkan menggunakan peralatan lama atau tradisional. Jadi di sini kita memiliki tantangan dalam pengukuran kinerja. Ada 4 hal. Yang pertama ada ketidaksesuaian data. Laporan akuntansi tradisional tidak mencerminkan efisiensi dari mesin-mesin otomatis yang baru dibeli. Jadi untuk zaman sekarang yang merupakan kemajuan teknologi, laporan akuntansi tradisional itu tidak relevan di zaman sekarang, dan lebih efisien juga mesin-mesin otomatis yang ada pada zaman sekarang. Yang kedua ada keluhan manajer. Para supervisor merasa laporan keuangan terlalu abstrak dan tidak membantu mereka dalam memantau aktivitas fisik di lantai pabrik. Jadi yang seharusnya laporan itu mengerucut pada data-data yang perlu untuk dikoleksi oleh para supervisor ini dan dilihat perkembangannya, namun ini malah terlalu abstrak untuk dipahami dan dijelaskan. Yang ketiga ada paradoks lean manufacturing. Strategi pengurangan persediaan justru membuat laba jangka pendek terlihat menurun dalam laporan audit, sehingga membingungkan pemegang saham. Dan yang terakhir adalah kurangnya metrik kualitas. Sistem yang lama gagal memberikan data mengenai tingkat kecacatan barang dan biaya pengerjaan ulang rework. Jadi untuk sistem yang lama ini atau yang belum terbarui ini memiliki kekurangan yang seperti memberikan data yang kecacat itu atau pengerjaan ulang itu masih gagal dalam hal tersebut. Lalu lanjut, apa dampak salah informasi pada strategi di bisnis? Di sini ada 4 poin juga. Yang pertama adalah kesalahan penetapan harga. Akibat alokasi biaya yang keliru, AOE menetapkan harga terlalu tinggi pada produk yang sebenarnya efisien. Jadi ini terjadi itu karena biaya produksi tadi ya. Yang misalnya produk ini seharusnya bisa lebih murah dengan diproduksi menggunakan mesin canggih, namun hal ini malah menjadi bumerang sendiri terhadap biayanya yang terlihat lebih mahal daripada diproduksi dengan cara yang tradisional. Yang kedua adalah ancaman kompetitor. Pihak lawan berhasil menjual produk sejenis dengan harga jauh lebih murah karena AOE salah menghitung modal produksinya. Jadi ini adalah dampak juga yang terjadi jika biaya produksi itu tidak jelas atau masih abstrak untuk dilihat dari data yang ada. Lalu yang ketiga ada distorsi desain produk. Tim desainer mendapatkan data biaya yang salah sehingga mereka ragu untuk berinovasi pada fitur-fitur baru. Jadi data biaya yang salah itu juga mempengaruhi dari desain. Jadi kalau mereka mendesain dengan sangat-sangatlah bagus, itu juga memerlukan data biaya yang bagus juga. Dan yang terakhir ada investasi yang sia-sia. Kegagalan sistem informasi membuat investasi besar pada otomatisasi tampak tidak menguntungkan di atas kertas. Jadi ini yang dimaksud dari laporan tadi. Jika memang tidak secara laporan itu malah terlihat tidak ada perkembangan dari peningkatan mesin canggih tersebut, peningkatan sistem produksi tersebut. Jadi malah terlihat gap atau ketidakунtungan yang ada. Lalu apa sih solusi yang ada? Ya, ini adalah implementasi Activity Based Costing atau ABC.
Jadi di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah identifikasi pemicu biaya atau cost drivers, mengganti jam kerja manual dengan indikator yang lebih relevan seperti jumlah setup mesin atau jam memakai robot. Jadi di sini kita harus men-setup mesin atau robot itu sesuai jam kerja yang ada dan sesuai data untuk memproduksinya sesuai jadwal. Lalu yang kedua ada alokasi yang lebih akurat, menghubungkan biaya overhead secara langsung dengan aktivitas spesifik yang dikonsumsi oleh setiap produk. Yang ketiga ada transparansi informasi, menyediakan data yang lebih tajam bagi manajer untuk mengidentifikasi produk mana yang benar-benar menguntungkan. Jadi ini sama seperti laporan tadi, kita harus mengerucutkan data yang ada agar para supervisor ini atau manajer dapat melakukan hal-hal ini lebih baik lagi. Dan yang terakhir adalah mendukung strategi diferensiasi. Dengan data biaya yang benar, AOE dapat dengan percaya diri memasarkan produk variatif tanpa takut mengalami kerugian tersembunyi. Lalu ada rumusan masalah, yakni cari cara lama tradisional. Dulu semua biaya tambahan seperti listrik dan pemeliharaan digabung menjadi satu, lalu dibagi rata ke semua produk berdasarkan jam kerja buruh saja. Ini tidak adil karena ada produk yang rumit, butuh banyak setelah mesin, tapi dikerjakan cepat sehingga biayanya terlihat murah, padahal aslinya baru sumber daya. Cara baru atau ABC, kita melihat apa yang dilakukan oleh pabrik. Jika sebuah produk butuh 10 kali setel mesin, maka dia harus membayar biaya setel mesin lebih banyak daripada produk yang cuma butuh 1 kali setel. Kesimpulannya adalah biaya produk jadi lebih akurat karena sistem ini menghitung berapa banyak aktivitas yang benar-benar dikonsumsi oleh produk tersebut. Jadi di sini kita dapat melihat dan menganalisis apa sih perbedaan dari cara lama dan cara baru atau implementasi dari ABC tadi. Jadi kalau misalnya cara lama ini kita masih abstrak dalam menggabungkan semua biaya yang ada, jadinya biaya produksi itu tidak jelas adanya, namun masih abstrak. Namun kalau cara ABC ini kita itu sudah tidak abstrak lagi, namun mengerucut tajam pada sebuah produk itu biayanya itu berapa saja untuk biaya produksi, untuk mesinnya dan biaya setel mesin tadi. Kita itu tidak abstrak lagi dalam menganalisis produk tersebut.